Hidup manusia tidak pernah berjalan dalam garis yang lurus dan datar. Selalu ada naik dan turun, ada tawa dan tangis, ada harapan yang terkabul, dan ada pula doa yang belum terjawab. Semua itu adalah bukti bahwa hidup ini penuh dengan dinamika yang dikehendaki oleh Allah. Kadang kita merasa kuat, tapi sekejap kemudian kita bisa terjatuh. Kadang kita merasa bahagia, namun tanpa diduga kita pun bisa kembali bersedih. Begitulah hakikat hidup yang selalu berubah dan tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Allah adalah zat yang maha membolak-balikkan keadaan, dan dengan kuasanya, hidup yang terasa gelap bisa berubah menjadi terang dalam hitungan detik. Sebaliknya, kebahagiaan yang begitu tinggi pun bisa sirna jika Allah berkehendak. Sungguh, banyak sekali kisah manusia yang membuktikan hal ini. Betapa cepatnya Allah mampu mengubah nasib seseorang, betapa mudahnya bagi Allah untuk menghadirkan kejutan-kejutan dalam hidup kita. Seorang yang awalnya miskin bisa berubah menjadi kaya. Seorang yang awalnya terpuruk bisa bangkit menjadi kuat. Seorang yang sakit bertahun-tahun bisa disembuhkan hanya dengan izin Allah. Dan seorang yang jauh dari iman bisa mendekat dalam sekejap karena Allah membalikkan hatinya. Semua ini menjadi pengingat bagi kita bahwa hidup bukanlah sesuatu yang bisa kita genggam sepenuhnya, sebab pada hakikatnya segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Ketika manusia terlalu percaya pada dirinya sendiri, ia akan merasa bahwa semua keberhasilan datang dari usahanya, namun pada saat ia terjatuh, ia pun akan merasa seolah-olah hidupnya telah berakhir, padahal sesungguhnya Allah mampu membuka jalan baru kapanpun Dia menghendaki. Jika engkau melihat orang yang tertawa hari ini, jangan heran jika esok ia menangis. Dan jika engkau melihat orang yang menangis hari ini, jangan heran jika esok ia tertawa. Sebab Allah yang maha mengatur tidak pernah membiarkan keadaan itu statis. Inilah yang membuat manusia tidak boleh sombong. Sebab kesombongan hanya akan hancur ketika Allah menunjukkan betapa lemahnya kita. Dan inilah pula yang membuat manusia tidak boleh berputus asa. Sebab keputusasaan akan sirna ketika Allah menunjukkan betapa luas rahmat-Nya. Renungkanlah perjalanan hidupmu sendiri. Berapa banyak hal yang tidak pernah engkau duga akhirnya terjadi. Berapa banyak masalah yang engkau kira tidak ada jalan keluarnya ternyata Allah selesaikan. Dan berapa banyak doa yang engkau kira tidak didengar ternyata dikabulkan dengan cara yang lebih indah. Bahkan terkadang, hal-hal yang engkau anggap musibah pada akhirnya menjadi pintu rezeki dan kebaikan. Dan hal-hal yang engkau anggap berkah pada akhirnya justru menjadi ujian. Inilah bukti bahwa manusia tidak bisa menilai hidup hanya dengan pandangan sempit, sebab pandangan kita terbatas, sedangkan Allah maha mengetahui segalanya. Sahabatku, hidup ini bagaikan roda yang berputar. Tidak ada seorang pun yang selamanya berada di atas, dan tidak ada seorang pun yang selamanya berada di bawah. Ketika engkau berada di atas, janganlah lupa bahwa Allah yang meninggikanmu, dan ketika engkau berada di bawah, janganlah putus asa karena Allah pula yang mampu mengangkatmu. Ingatlah kisah Nabi Yusuf yang sempat dilempar ke dalam sumur, dijual sebagai budak, lalu dipenjara bertahun-tahun, namun dengan izin Allah, ia diangkat menjadi penguasa Mesir dalam sekejap. Itu adalah tanda bahwa perubahan hidup bukan sekadar kemungkinan, melainkan kenyataan yang selalu berada dalam kuasa Allah. Maka, jangan pernah menyangka bahwa hidupmu akan selamanya sama. Jangan berpikir bahwa kesedihanmu tidak akan berakhir. Dan jangan pula merasa aman bahwa kebahagiaanmu akan selamanya terjaga. Sebab Allah bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Hari ini engkau mungkin berada dalam kepahitan, tapi bisa jadi esok Allah memberimu keindahan. Hari ini engkau mungkin berjalan dalam kesempitan, tapi bisa jadi besok Allah bukakan jalan yang lapang. Hari ini engkau mungkin merasa jauh dari cahaya, tapi bisa jadi Allah hadirkan cahaya itu ke dalam hatimu dalam satu malam. Dan ketika semua itu terjadi, engkau akan benar-benar menyadari bahwa hidup ini bukan tentang kekuatanmu, melainkan tentang seberapa dalam engkau percaya kepada Allah. Karena itu, kuncinya bukanlah terus-menerus mengeluh, melainkan terus mendekat kepadanya, berdoa, bersabar, dan berharap, sebab Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, dan Allah tidak pernah lalai dari setiap doa yang dipanjatkan. Bahkan jika engkau merasa doa-doamu belum dijawab, percayalah bahwa Allah sedang menyiapkan jawaban terbaik
yang akan mengubah hidupmu pada waktunya. Maka, yakinkan dirimu bahwa hidup yang berat bisa menjadi ringan, hati yang gelisah bisa menjadi tenang, dan jalan yang tertutup bisa terbuka lebar, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah makna sejati dari keyakinan bahwa Allah bisa membalikkan hidupmu dalam sekejap. Hidup manusia pada hakikatnya seperti roda yang berputar, terkadang berada di atas penuh kebahagiaan, terkadang berada di bawah penuh kesulitan, dan putaran itu tidak pernah berhenti, karena Allah ingin kita senantiasa belajar dari setiap fase yang kita lalui. Tidak ada yang abadi di dunia ini, kesenangan tidak akan selamanya melekat, begitu pula kesusahan tidak akan selamanya membelenggu. Keduanya hanyalah pergiliran yang Allah tetapkan agar manusia tidak terjebak dalam rasa sombong ketika bahagia dan tidak tenggelam dalam keputusasaan ketika sedih. Allah berfirman bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan, bahkan disebutkan 2 kali dalam surat Al-Insyirah sebagai jaminan bahwa setiap kesulitan yang menimpa seorang hamba pasti akan dibarengi dengan jalan keluar yang Allah sediakan. Kita bisa melihat contoh nyata dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang kehidupannya penuh ujian sejak muda. Ia dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, lalu dijual sebagai budak, kemudian difitnah dan dipenjara bertahun-tahun, seolah-olah seluruh pintu kebahagiaan tertutup baginya. Namun, siapa yang sangka bahwa Allah justru menyiapkan takdir yang jauh lebih indah? Dalam sekejap, Yusuf diangkat menjadi seorang penguasa Mesir, dihormati oleh orang-orang, dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai tanda bahwa Allah mampu membalikkan hidup hambanya kapanpun dia menghendaki. Ya, dari kisah itu, kita belajar bahwa kesulitan hanyalah jembatan menuju kemudahan, dan penderitaan hanyalah jalan menuju kebahagiaan jika kita mampu bersabar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan betapa cepatnya Allah mengganti keadaan. Ada orang yang dulunya terpuruk dalam kesulitan ekonomi, lalu dalam sekejap mendapat rezeki yang tak terduga. Ada yang sakit bertahun-tahun kemudian tiba-tiba sembuh dengan izin Allah. Ada yang kehilangan pekerjaan lalu beberapa waktu kemudian justru mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan ada pula yang merasa sendirian, lalu tiba-tiba Allah hadirkan teman atau pasangan yang menenangkan hatinya. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa tidak ada kesulitan yang benar-benar buntu, karena Allah selalu menyelipkan kemudahan di baliknya. Namun seringkali manusia terjebak dalam perasaan seolah-olah hidupnya sudah berakhir ketika menghadapi kesulitan. Padahal, jika ia bersabar sedikit saja, ia akan melihat bagaimana Allah mengubah keadaan. Kesulitan yang kita alami tidak datang tanpa sebab, melainkan bagian dari cara Allah mendidik jiwa, menguatkan hati, dan mengingatkan kita untuk kembali bergantung hanya kepadanya. Kadang-kadang Allah turunkan ujian agar manusia sadar bahwa ia terlalu jauh darinya. Kadang Allah sisipkan penderitaan agar manusia kembali mengangkat tangannya dalam doa. Dan kadang Allah hadirkan kesempitan agar manusia berhenti sombong terhadap kekuatannya sendiri. Semua itu adalah kasih sayang Allah, bukan kebencian, sebab Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Perhatikanlah betapa hidup ini selalu berputar. Orang kaya bisa jatuh miskin. Orang miskin bisa bangkit menjadi kaya. Orang sehat bisa sakit. Orang sakit bisa kembali sehat. Semua itu mengingatkan kita bahwa tidak ada yang layak kita sombongkan dan tidak ada yang layak kita putus asakan. Jika engkau sedang berada dalam kesulitan, bersabarlah. Sebab putaran roda itu akan mengangkatmu lagi ke atas. Dan jika engkau sedang berada dalam kebahagiaan, bersyukurlah. Sebab bisa jadi putaran roda itu akan menurunkanmu untuk diuji. Yang terpenting, bukanlah di posisi mana kita berada, melainkan bagaimana sikap hati kita dalam setiap keadaan, apakah tetap bersyukur, tetap sabar, dan tetap yakin kepada Allah. Sahabatku, jangan pernah merasa bahwa kesulitanmu adalah akhir dari segalanya, karena di balik itu Allah sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ingatlah bahwa doa-doa yang engkau panjatkan di tengah air mata tidak akan pernah sia-sia. Meski mungkin jawaban doa itu tidak datang hari ini, bukan berarti Allah menolak, melainkan Allah sedang menundanya untuk waktu yang lebih indah. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan menyadari bahwa semua kesulitan yang engkau lalui hanyalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar.
Maka tanamkan dalam hatimu bahwa hidup ini memang berputar. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang selamanya menyakitkan, dan tidak ada yang selamanya menyenangkan. Semuanya hanya fase sementara. Yang kekal hanyalah ridha Allah, yang abadi hanyalah kehidupan akhirat. Maka selama kita masih berjalan di dunia ini, jadikanlah setiap kesulitan sebagai jalan mendekat kepada Allah dan setiap kemudahan sebagai alasan untuk semakin bersyukur. Karena sesungguhnya, di setiap putaran hidup, Allah selalu hadir sebagai penentu yang bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Dalam hidup, ada satu bisikan yang paling berbahaya bagi hati manusia, yaitu bisikan keputusasaan yang mengatakan bahwa semua sudah berakhir, bahwa tidak ada lagi jalan keluar, bahwa doa-doa tidak didengar, dan bahwa Allah tidak peduli, padahal itu semua adalah tipu daya setan yang ingin menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir." Quran Surah Yusuf 87. Ayat ini adalah tamparan keras bagi siapapun yang pernah merasa bahwa hidupnya tidak lagi punya harapan, sebab Allah menegaskan bahwa keputusasaan hanya milik mereka yang hatinya buta terhadap kekuasaannya. Betapa sering kita melihat orang yang hidup dalam kegelapan, kemudian Allah beri cahaya iman. Betapa sering kita mendengar kisah orang yang hampir binasa, kemudian Allah beri keselamatan. Dan betapa sering kita menyaksikan orang yang hidupnya penuh air mata, kemudian Allah gantikan dengan senyum kebahagiaan. Semua itu adalah tanda bahwa rahmat Allah tidak pernah terhenti. Jika engkau merasa doa-doamu belum terjawab, ingatlah bahwa Allah tidak pernah lalai dari setiap kata yang keluar dari lisanmu. Bahkan doa yang terucap hanya dalam hati pun sudah tercatat oleh para malaikat. Allah menjawab doa bukan dengan waktu yang kita inginkan, melainkan dengan waktu yang terbaik menurut ilmunya. Dan itulah sebabnya kita harus terus berdoa, karena kita tidak tahu kapan doa itu akan berubah menjadi kenyataan yang indah. Janganlah pernah merasa bahwa dosamu terlalu besar untuk diampuni, sebab Allah lebih besar dari segala dosa yang engkau lakukan. Dan jangan pula merasa bahwa hidupmu terlalu gelap untuk diterangi, sebab cahaya Allah lebih kuat dari segala kegelapan yang menyelimutimu. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah lebih gembira menerima taubat seorang hamba daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir lalu menemukannya kembali. Ini menunjukkan betapa Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya, tidak peduli sebesar apa dosanya. Maka jangan biarkan keputusasaan menutup jalanmu menuju Allah, karena pintunya tidak pernah tertutup bagi siapapun yang mengetuk dengan hati yang tulus. Sahabatku, putus asa adalah penyakit yang melemahkan jiwa, membuatmu berhenti melangkah, membuatmu enggan berdoa, dan membuatmu menyerah sebelum berjuang. Ingatlah bahwa ujian adalah cara Allah untuk mengukur keimananmu, dan jalan keluar selalu ada di baliknya. Jika engkau menyerah sebelum waktunya, maka engkau tidak akan pernah melihat bagaimana Allah mengubah keadaanmu. Karena itu, teruslah bertahan, meski langkahmu terasa berat. Teruslah berdoa, meski doamu belum dijawab. Teruslah berharap, meski hatimu lelah, sebab Allah berjanji bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Ketika keputusasaan datang menghampiri, ingatlah kisah Nabi Ayub yang diuji dengan sakit bertahun-tahun, namun ia tidak pernah berhenti berdoa dengan penuh kesabaran, hingga akhirnya Allah sembuhkan dirinya dengan cara yang indah. Ingatlah pula kisah Nabi Yunus yang ditelan perut ikan di kegelapan laut, namun ia tetap berdoa dengan kalimat, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin," hingga Allah selamatkan dirinya. Semua itu adalah tanda bahwa siapapun yang tidak menyerah pada rahmat Allah akan melihat pertolongan Allah datang dalam bentuk yang menakjubkan. Maka jangan biarkan hatimu tunduk pada keputusasaan, sebab keputusasaan adalah pintu menuju kehancuran. Sebaliknya, tanamkan dalam hatimu keyakinan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada seluruh langit dan bumi. Dan selama engkau masih bernafas, berarti masih ada peluang bagimu untuk memperbaiki diri, memohon ampun dan berharap pada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan Allah bisa membalikkan hidupmu dalam sekejap. Hati manusia adalah sesuatu yang sangat lembut, mudah berubah.
dan tidak pernah tetap dalam satu keadaan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW sering berdoa, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala diinika." Yang artinya, "Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Doa ini menunjukkan betapa cepatnya Allah bisa mengubah hati manusia dari lalai menjadi ingat, dari jauh menjadi dekat, dari keras menjadi lembut, dari cinta dunia menjadi cinta akhirat. Berapa banyak orang yang dulunya hidup jauh dari Allah, terjerat maksiat, tenggelam dalam dosa, namun dalam sekejap Allah ubah hatinya menjadi penuh cahaya, hingga ia menjadi hamba yang taat dan penuh cinta kepada Tuhannya. Dan berapa banyak pula orang yang dulunya istiqamah dalam kebaikan, namun karena lalai ia tergelincir dalam keburukan. Semua itu menjadi pengingat bahwa tidak ada satupun hati yang aman tanpa penjagaan Allah. Itulah mengapa kita tidak boleh merasa sombong dengan iman yang kita miliki. Karena iman bisa hilang dalam sekejap jika Allah tidak menjaga hati kita. Hati adalah pusat kehidupan. Dari hatilah lahir niat, dari hati pula muncul keinginan, dan dari hati jugalah terlahir amal perbuatan. Jika hati baik, maka baiklah seluruh amal. Namun jika hati rusak, maka rusaklah seluruh amal, sebagaimana sabda Rasulullah. Maka menjaga hati agar tetap dekat dengan Allah adalah perkara yang sangat penting, sebab hanya Allah yang bisa mengokohkan hati manusia di atas kebenaran. Sahabatku, janganlah engkau heran jika suatu hari engkau melihat seseorang yang dahulu lalai kini berubah menjadi sangat taat, karena itu adalah bukti bahwa Allah telah membolak-balikkan hatinya. Dan jangan pula engkau terkejut jika ada orang yang dahulu terlihat baik lalu jatuh dalam dosa, karena itu pun menjadi bukti bahwa hati manusia selalu dalam genggaman Allah. Maka, tugas kita bukanlah menilai perubahan orang lain, melainkan berdoa agar hati kita sendiri tetap istiqamah, agar Allah tetapkan kita di jalan yang benar sampai akhir hayat. Setiap hari, hati manusia diuji oleh godaan dunia, harta, jabatan, syahwat, dan berbagai tipu daya setan. Tanpa penjagaan Allah, hati itu bisa saja goyah dan terjatuh. Karena itu, jangan pernah merasa aman dengan iman yang ada. Justru kita harus selalu memohon kepada Allah agar hati ini tidak berpaling setelah diberi hidayah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi." Quran Surah Ali Imran 8. Ayat ini adalah doa yang seharusnya kita panjatkan setiap hari, sebab kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan hati kita esok hari. Maka tanamkan dalam hatimu rasa takut sekaligus harapan, takut jika Allah palingkan hatimu dari kebenaran, dan berharap agar Allah menetapkanmu di jalan yang lurus. Jangan pernah remehkan doa untuk hati, karena dari hati lahir segala keputusan hidup. Dan ketahuilah, sebagaimana Allah bisa membolak-balikkan keadaan hidupmu, Allah pun bisa membolak-balikkan hatimu dalam sekejap. Maka jagalah hatimu dengan doa, zikir, dan kedekatan kepada Allah. Tidak ada yang lebih kuat dalam menggerakkan takdir seorang hamba selain doa yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh, karena doa adalah senjata orang beriman, dan usaha adalah bentuk keseriusan kita dalam meminta kepada Allah. Keduanya tidak bisa dipisahkan, sebab doa tanpa usaha akan terasa hampa. Sementara usaha tanpa doa akan kehilangan berkah. Banyak manusia yang berdoa meminta perubahan dalam hidup, namun tidak pernah bergerak melakukan sesuatu, padahal Allah mengajarkan bahwa perubahan tidak akan datang kecuali manusia sendiri mau menggerakkan dirinya. Begitu pula banyak orang yang hanya mengandalkan kerja kerasnya, lalu lupa bahwa segala hasil berada di tangan Allah, sehingga ketika gagal ia mudah berputus asa, padahal seharusnya ia menyadari bahwa doa akan menguatkan langkah dan membuka pintu rezeki yang tidak pernah diduga. Maka jika engkau ingin Allah membalikkan hidupmu, jangan pernah tinggalkan doa, karena doa adalah pengakuan bahwa kita lemah dan hanya Allah yang maha kuasa. Salah satu rahasia agar Allah mudah membalikkan hidupmu ke arah yang lebih baik adalah dengan bersyukur dalam keadaan apapun, karena syukur bukan hanya diucapkan ketika kita mendapat nikmat besar, tetapi juga ketika kita masih diberi kesehatan, waktu, kesempatan, bahkan ketika kita diuji.
Allah berjanji bahwa siapa saja yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah, dan janji Allah tidak pernah meleset. Maka semakin banyak engkau bersyukur, semakin banyak pintu perubahan yang Allah bukakan. Orang yang hatinya penuh syukur akan lebih mudah melihat kebaikan dalam setiap keadaan, dan ia akan lebih kuat menghadapi kesulitan, sebab ia percaya bahwa di balik setiap cobaan pasti ada pelajaran berharga. Syukur adalah magnet nikmat. Semakin engkau mengucapkannya, semakin banyak kebaikan yang akan datang menghampiri. Sahabatku, hidup ini tidak pernah berjalan di luar kendali Allah. Apa yang hari ini terlihat sulit bisa saja besok menjadi mudah. Apa yang hari ini terlihat gelap bisa saja besok menjadi terang. Dan apa yang hari ini terasa mustahil bisa saja besok menjadi kenyataan. Karena Allah mampu membalikkan hidupmu dalam sekejap. Jangan pernah biarkan hatimu terikat pada rasa takut berlebihan atau rasa putus asa yang menyesakkan, sebab selama engkau masih memiliki Allah, engkau memiliki segalanya. Tanamkan dalam hatimu bahwa setiap doa yang engkau panjatkan sedang didengar, setiap air mata yang jatuh sedang diperhitungkan, dan setiap kesabaran yang engkau jalani sedang ditulis sebagai kebaikan. Yakinlah bahwa perubahan itu pasti datang, dan ketika waktunya tiba, engkau akan tersenyum menyadari bahwa semua luka, semua perjuangan, dan semua penantian tidak pernah sia-sia.